Jemaat GKI Sangkara Solo mengucapkan selamat bersukacita bersama, beribadah bersama dengan kami di sini. Baik kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara online bersama dengan keluarga dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itulah pujian umat Allah atas kasih setia Allah yang selalu baru tiap pagi dan rahmat-Nya yang tidak pernah habis, yang dicatat dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Marilah kita juga akan bersukaria mengagungkan kasih Allah dan memuji kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Tergapailah karena kasih
ibadah ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Tema ibadah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini ialah Allah peduli, pedulikah kita? Jemaat yang dikasihi Kristus, kepedulian Allah tidak hanya ditujukan pada orang-orang yang baik dan beriman kepadanya, tetapi juga kepada orang-orang yang telah melawannya. Bahkan Allah di dalam Tuhan Yesus juga peduli kepada orang-orang yang dalam masyarakat tidak mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang layak. Karena itu, Allah memanggil kita sebagai umat percaya untuk memiliki kepedulian kepada sesama. Ketika kita peduli kepada sesama, maka sesungguhnya kita juga menghadirkan kepedulian Allah sendiri. Jika Allah peduli, pedulikah kita? Sudahkah kita peduli kepada sesama? Atau kita hanya peduli kepada diri kita sendiri? Ketika kita tidak peduli terhadap Allah, dengan tetap mempertahankan perbuatan dosa dan kebiasaan hidup kita yang buruk, Allah tetap peduli kepada kita. Allah juga mengundang kita untuk kembali datang menyambut kasih pengampunannya, karena Allah peduli dan Ia ingin memulihkan kehidupan kita. Maka dengan rendah hati dan jujur, marilah kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami tidak peduli terhadap Engkau, dengan sengaja memilih untuk berbuat dosa dan mengabaikan segala ketetapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami sering memikirkan diri sendiri sehingga tidak peduli kepada sesama yang membutuhkan perhatian dan bantuan pertolongan dari kami. Kiranya kasih pengampunan Tuhan kembali memperbaharui dan memulihkan hidup kami, sehingga kami pun senantiasa menyatakan kepedulian-Mu kepada sesama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepadamu Tuhan Allah, ku berseru minta tolong. Engkau sudah sembuhkanku dari maut aku direngkuh. Kepadamu sudah sembuhkanku dari
saja Tuhan jadi murka, tapi selamanya Dia murah hati. Sepanjang malam tangis pun terdengar, menjelang pagi diganti sorak-sorak. Kepadamu Tuhan Allah ku berseru, minta tolong. Engkau sudah sembuhkanku dari maut aku direngkuh. Aku yang meratap tengah umat, jadi orang yang menari-nari. Telah kau tinggalkan kain kabungku, dan pinggangku kau ikat dengan suka. Kepadamu Tuhan Allah ku berseru, minta tolong. Engkau sudah sembuhkanku dari maut aku direngkuh. Kepadamu Tuhan Allah ku berseru, minta tolong. Engkau sudah sembuhkanku dari maut aku direngkuh. Saudara-saudara, mari kita bersama menyambut berita anugerah. Saya bacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hilang.
Kita masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami boleh membaca merenungkan firman kehidupan. Ajar kami untuk membaca dengan hati. Ajar kami mendengar dengan iman kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Sebab tidak jarang kami cuma membaca dengan mata jasmani dan kemudian kami tidak tahu apa yang kami baca. Kami mendengar cuma dengan telinga jasmani kami, tetapi kami tidak memahami kebenaran firman. Oleh karena itu seringkali kami mengabaikan dan jatuh kembali dalam dosa. Kiranya Tuhan akan menopang menolong kami supaya kami boleh dengan kekuatan Roh Kudus saat ini membaca merenungkan kebenaran firman, supaya karya Roh Kudus juga memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Berkati hamba-Mu supaya dengan kuasa Roh Kudus dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini kita membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 43. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes serta saudara Yakobus. Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring.
Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setia merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya hari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali kita mengadakan kebaktian online dengan mendadak melihat situasi Indonesia yang darurat COVID. Sampai Pak Presiden saja mengumumkannya sendiri. Nah, itu berarti memang suasana dan situasi negara kita saat ini cukup gawat. Oleh karena itu Majelis Jemaat GKI Sangkarah memutuskan untuk kembali mengadakan ibadah secara online. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sih kok tiba-tiba meledak dengan begitu cepat? Nah, tema kita ini mau memberikan sedikit arahan, ya. Allah peduli. Pedulikah kita? Apa kaitannya dengan meledaknya COVID? Nah, salah satu meledaknya COVID adalah karena ketidakpedulian. Ketidakpedulian masyarakat banyak di Indonesia ini, termasuk orang Kristen, gereja Tuhan, yang tidak peduli dengan himbauan pemerintah. Jaga jarak, cuci tangan, jangan kerumun-kerumun, jangan dolan-dolan, jangan makan-makan, jangan ini, jangan itu, yang menyebabkan terjadi penularan secara cepat. Tapi semua itu diabaikan. Seolah-olah pemerintah boleh ngomong, lu ngomong sendiri dah, gua nggak dengerin. Ya. Bahkan ada saudara-saudara kita yang kita lihat secara viral, bahkan di TV juga, mereka menolak dengan mengatakan nggak ada itu COVID. Bukan cuma orang-orang yang di luar Kristen, banyak pendeta Kristen pun mengatakan nggak ada itu COVID, nggak usah divaksin. Ini merupakan wujud dari ketidakpedulian atas anjuran dan himbauan pemerintah. Bahwa COVID itu ada, jelas. Orang banyak sudah meninggalkan kehidupan kita, tetapi masih ada saja mengatakan tidak ada. Saya mendengar ada seorang anak muda, ya umur SMA-an lah, mengatakan tidak ada COVID itu. Buktinya apa? Buktinya banyak orang kaya justru membeli barang-barang mewah dan menyimpannya. Buat apa itu? Itu kan cuma politik ekonomi. Aduh, saya bilang ini anak muda belum ngerti macam-macam. Dia sudah punya pikiran sendiri dan dia mengabaikan dirinya dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sampai orang tuanya tobat. Kemana-mana dia tidak pakai masker, gak ada itu COVID, gak ada. Saudara-saudara, ini adalah salah satu bentuk ketidakpedulian. Nah, akibatnya apa? Seperti sekarang ini, rumah sakit hampir di seluruh Pulau Jawa dan Bali sudah penuh. Terutama ICU, bahkan dikatakan sampai emperan semua penuh. Apakah ini masih tetap kita katakan tidak ada COVID dan kita tidak peduli? Coba kita lihat firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan satu saat Tuhan Yesus itu setelah dia berjalan kemudian menyeberang
dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni. Nah ini ya, Anda jangan katakan loh Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang, ini terjadi sekian ribu tahun yang lalu, belum ada COVID waktu itu, jadi jangan dibandingkan sama ya. Kemudian nanti ada firman Tuhan yang mengatakan banyak orang berdesak-desakan. Wah itu melanggar protokol. Wah ini kita baca firman ya, lain dengan keadaan situasi sekarang. Tapi inti dari firman ini mau menjadikan kita sebagai orang yang peduli. Nah kemudian dikatakan sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Lalu Yairus ketika melihat Yesus tersungkurlah di depan kakinya. Dikatakan seorang kepala rumah ibadat, punya jabatan, tentu punya keuangan yang cukup, orang kaya, punya martabat yang tinggi, punya gengsi yang tinggi. Tapi kemudian dia punya masalah yang sangat besar, di mana dia tidak lagi mampu mengobati anaknya dengan kekayaannya. Nah ini kalau dibandingkan mungkin bisa. Ada banyak orang yang sekarang punya uang lalu masuk ICU, kita nggak tahu dia bisa sembuh apa tidak. Tapi apakah Yesus kemudian menyembuhkan secara ajaib? Itulah yang menjadi pergumulan iman. Kali ini kita membaca memang bagaimana Bapak Yairus ini dengan merendahkan hatinya tersungkur di hadapan Tuhan. Membuang gengsi, membuang harkat, martabat, kekayaan, jabatan, bahkan kepala rumah ibadat itu seringkali tidak percaya kepada Yesus. Nah kali ini dia tersungkur dan meminta pertolongan Yesus. Artinya bukan karena kepepet dia datang pada Yesus, tetapi karena dia percaya. Nah, ada orang kepepet juga Anda percaya banyak, tapi dia orang percaya. Di tengah situasi genting yang sedang dialami, maka dia datang tersungkur dengan melepaskan segala keduniawiannya dan dia mengatakan, aku percaya. Oleh karena itu datanglah ke rumahku, letakkan tanganmu di atas dahi anakku. Kenapa? Karena anaknya dikatakan demam panas ya. Lalu apa sikap Yesus? Dan apa sikap murid-murid? Murid-murid yang lain adalah diemin aja sudah, nggak apa-apalah, orang itu kepala rumah ibadat, dia tidak percaya kepada engkau. Tetapi kemudian Yesus tidak banyak bicara, dia langsung berjalan bersama dengan Yairus. Ya, kita membaca firman Tuhan, kemudian Yesus berjalan bersama dengan Yairus. Ada kepedulian yang sangat besar. Dia tahu bahwa orang ini membutuhkan pertolongan, bukan sekedar pertolongan dia berkata-kata, tetapi Yesus juga mau membuktikan siapa dirinya. Kalau kamu percaya kepadaku sebagai Mesias, maka engkau akan menerima upah dari kepercayaan itu. Lalu dikatakan Yesus bersama dengan Yairus dan orang banyak berjalan. Nah, lalu di situ kan dikatakan tadi berkerumun orang. Yesus jalan, ada orang berdesak-desakan. Di tengah jalan dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit. Hartanya sudah habis. Jadi ini orang miskin. Kalau tadi orang kaya, ini orang miskin. Bagaimana sikap Yesus? Perempuan itu dikatakan tidak berani minta tolong kepada Yesus, tapi dia juga punya iman. Dia tetap percaya bahwa Yesus bisa menolong dia. Oleh karena itu walaupun dia tidak menatap wajah Yesus, tapi dia punya iman. Dia berkata, asal aku menjamah saja jubahnya, wah pasti aku akan sembuh. Ini iman yang luar biasa ya, ini iman yang sangat kuat dan sangat indah sekali. Dan sungguh dia menjamah, tentu gak lurus gitu ndak ya. Bayangkan lurus gitu orang tentu banyak menghardik dia. Tapi saya yakin dia hanya menjamah sedikit dan dia yakini dengan imannya bahwa dia akan sembuh. Tapi saat itu Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan benar perempuan itu dikatakan seketika itu juga sembuh. Padahal ada banyak orang di sana. Lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah murid-muridnya bingung, lah orang segini banyak ya, berdesak-desakan, bagaimana jubahmu tidak terjamah? Tapi Yesus tetap bertanya, siapa? Lalu perempuan itu maju menjelaskan siapa dirinya dan jawab Yesus, hai anakku. Sapaan yang sangat simpatik. Dia tidak mengatakan, hai perempuan tua dan miskin, tidak. Inilah bentuk simpatik dan kepedulian Yesus, hai anakku. Wah, sapaan yang menggembirakan, yang membangun semangat, yang membuat seseorang itu rasanya masuk dalam kerajaan surga. Disapa oleh seorang yang menjadi tokoh penuh dengan kuasa.
Sudah punya kesalahan nggak dimarahin, malah disapa sebagai anak. Hai anakku, imanmu sungguh besar dan engkau menjadi sembuh. Sungguh luar biasa Yesus ini. Dia peduli bukan sekedar berkata, ya sudah perempuan kamu sudah sembuh, ya sana pergi, tidak. Tetapi dia peduli dengan cinta kasih yang besar. Dia panggil perempuan itu sebagai anaknya. Padahal kalau kita lihat mungkin umurnya tua perempuan ini ya 12 tahun dia sudah menderita. Ya atau paling tidak ya samalah umurnya. Tapi disapa sebagai anak itu ada sukacita luar biasa. Diakui, diterima. Ini bentuk kepedulian Yesus yang luar biasa. Kemudian dikatakan lagi, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Yairus, walaupun di tengah jalan dikatakan tidak usah, anakmu sudah mati. Nah, perkataan Yesus ini mengatakan begini, jangan dengarkan, jangan pedulikan omongan-omongan orang yang tidak benar. Tapi percayalah, pedulikan, dengarkan perkataanku. Kamu sudah punya iman, kamu berani datang kepadaku. Dan sekarang aku peduli. Oleh karena itu teguhkan imanmu. Lalu Yesus sampai di rumah Yairus dan dia mengajak Pak Yairus, istrinya dan beberapa murid untuk masuk ke dalam kamar. Ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenapa? Karena dikatakan bahwa yang boleh melihat mujizat itu cuma sedikit. Kenapa nggak dipamerkan? Yesus bukan tukang pamer. Tetapi Yesus mau mengatakan inilah bentuk kepedulianku kepada orang-orang yang susah. Walaupun kamu punya harta sedemikian banyak, tetapi ketika kamu tidak berdaya dan ketika kamu datang kepadaku, aku peduli. Jadi Yesus mau mengatakan baik orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bodoh, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, selama mereka percaya, maka kepedulian Yesus itu akan dirasakan. Lalu apakah yang tidak percaya tidak dipedulikan? Nah ini, Yesus sebetulnya sangat peduli. Kepada orang yang tidak percaya tetap pengampunannya dinyatakan, kasihnya dinyatakan walaupun mereka tidak mau terima. Tapi Yesus sudah membagi, tinggal mereka terima atau tidak. Sama dengan yang tadi saya katakan, pemerintah itu peduli kepada masyarakat Indonesia. Sayang. Oleh karena itu berulang kali dinyatakan himbauan dan himbauan. Tapi kalau nggak nurut, ya gimana lagi? Dan sikap Yesus juga sama, bukan cuma orang yang datang kepada Yesus dipedulikan. Orang yang tidak datang atau belum datang pun tetap dipedulikan. Nah, oleh karena itu kita membaca sikap Yesus yang sangat peduli kepada setiap orang yang membutuhkan, maka kita juga akan belajar bentuk iman kita. Wujud iman kita, apakah kita peduli kepada sesama? Pertama, kita mau melihat kembali kepedulian kita kepada pemerintah. Apakah kita betul-betul peduli atas imbauan pemerintah? Nah, kembali pada firman Tuhan, apakah kita juga peduli apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jangan kamu dengarkan, jangan kamu pedulikan ajaran yang tidak sehat, yang tidak benar. Percayalah kepadaku. Anakku, imanmu menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau, itulah yang kita pegang sebagai wujud kepedulian kita atas kasih karunia Tuhan Yesus. Lalu kita mau mewujudkan kepedulian kita atas imbauan pemerintah kepada masyarakat, termasuk saudara dan saya. Jadi mulai hari ini betul-betul kita harus menjaga kesehatan sebagai berkat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Jangan menganggap bahwa kalau kita mau mati ya mati aja, bukan. Selama kita diberi kehidupan oleh Tuhan, itu adalah satu anugerah. Anakku, imanmu menyembuhkan engkau. Pedulilah dengan hal ini. Kehidupan ini adalah anugerah, pedulikan. Bahwa sesungguhnya Tuhan sudah peduli memberikan kita berkat pengampunan, oleh karena itu kita harus jaga kesehatan kita, kehidupan kita, iman kita, tubuh kita sebagai wujud kepedulian kita. Ya, jadi mari kembali kita mendengarkan imbauan pemerintah untuk menjaga kehidupan dengan sangat baik. 6M katanya sekarang ya. Jadi jangan makan bersama-sama, selain cuci tangan, menjauhi kerumun-kerumun, tambah lagi jangan makan bersama-sama. Waduh, di pesta-pesta, arisan-arisan, reuni sudah kembali dibuka. Aduh, saya nggak ngerti kenapa harus ada reuni lagi. Ya, kenapa harus ada pertemuan-pertemuan untuk persiapan-persiapan yang bisa ditunda. Tapi ya
Itulah ketidakpedulian. Mari kita pedulikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bangkitkan iman kita sebagai wujud terima kasih, maka kita bersikap peduli atas perkataan firman kebenaran dan firman kehidupan. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar peduli kepada sesama. Bagaimana kita bisa peduli kepada sesama sementara kita saja kerja susah, uang susah, mau keluar susah. Tadi Bulani bilang katanya harus jaga kesehatan. Bagaimana kita bisa peduli? Ya bisa saja kita bukan jalan-jalan untuk sekedar cari kesenangan-kesenangan, kerumun-kerumun. Tapi kita, kalaupun kita harus keluar, betul-betul untuk membeli barang-barang yang penting, dan itu salah satunya mewujudkan kepedulian kita. Minggu lalu sudah diumumkan oleh Pendeta Erni bahwa di NTT itu saudara-saudara kita membutuhkan buku-buku, alat tulis, buku bacaan. Hancur semua karena badai yang menerpa mereka. Nah, kepedulian kita setinggi apa? Bisakah kita juga peduli? Jadi kalau kita keluar bukan cuma sekedar beli itu minyak goreng, bahan pangan, tetapi mari kita juga ingat bahwa kalau Tuhan mempedulikan kita di tengah ekonomi susah seperti ini, saya juga mempedulikan orang lain karena Tuhan memelihara saya. Wujud pemeliharaan Tuhan, saya juga memelihara sesama saya yang saat ini sedang susah. Mereka membutuhkan kepandaian untuk masa depan mereka. Anak-anak ini masa depan gereja. Dan oleh karena itu kita harus peduli gereja di masa depan harus ada. Dan mari kita bantu mereka. Seberapa banyak yang saudara sanggup segera dikirim supaya bisa majelis jemaat mengirim juga ke NTT sana. Ya, orang-orang yang membutuhkan. Ini salah satu bentuk kepedulian. Ya, bukan opo ya jelas-jelas ini sudah ada. Ya. Nggak usah tanya lagi, ini sudah ada, langsung disediakan, tinggal kita tergerak atau tidak. Yang selanjutnya kepedulian kita bagaimana? Saudara-saudara, saat ini banyak dibutuhkan plasma darah. Ya memang yang belum kena COVID jangan sampai kena. Ya, tetapi yang dibutuhkan adalah plasma darah dari orang-orang yang sudah pernah, supaya orang yang sakit saat ini bisa mendapatkan imun yang disembuhkan atau menopang kesembuhannya, begitu katanya ya. Nah, kita mungkin tidak terlibat karena kita belum kena. Nah, bagi saudara yang terlibat mungkin bisa mempedulikan saudara-saudara yang sedang sakit saat ini, tapi yang sehat, mari diingat-ingat, benar temanku pernah, saudaraku pernah, di sana ada yang pernah. Ini kepedulian, karena saat ini taruhan nyawa. Jangan baca, opo to ya sekarang mulah, wis aku ora kenal. Yang disembuhkan siapa, yang butuh siapa, yang bisa menyumbang siapa, aku nggak ngerti, sudah usah lewat aja ini. Ini bentuk ketidakpedulian. Ketika ada orang sakit, menjamah jubah saja bisa sembuh. Maka kepedulian kita bisa membawa kesembuhan. Ya, Yesus memakai saudara dan saya untuk menyembuhkan, untuk menghidupkan. Kuasa dinyatakan ketika kita peduli. Saya ingat ada di kampung saya, beberapa waktu yang lalu ada orang kena COVID. Mungkin dia bisa menyumbang darahnya, plasmanya. Ini di rumah sakit dibutuhkan banyak sekali plasma darah. Lalu kita datangi. Ya. Udah saya nggak mau, aduh tolong. Ya, kamu sudah ditolong, nyawamu sudah sembuh. Ini ada orang yang butuh. Betul-betul taruhkan nyawa. Nah, kita bujuk dengan ramah, dengan baik, dengan penuh cinta kasih, supaya orang itu juga mau menjadi pendonor. Ini bentuk kepedulian yang sekarang ini sangat dibutuhkan. Jadi mungkin kita tidak bisa memberikan donor darah kita, tapi kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita itu akan membangun, menyembuhkan, bahkan menghidupkan saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini. Bentuk kepedulian lain masih banyak sebetulnya saudara-saudara. Oleh karena itu mari sekarang kita pikirkan bagaimana kita bisa peduli supaya ada kesembuhan, supaya ada kehidupan. Jadi tadi ditanyakan loh, apakah sekarang sudah tidak ada kesembuhan? Ada tetap. Tetapi Tuhan mau melibatkan saudara dan saya untuk peduli, menyatakan kuasanya hadir di tengah suasana genting seperti ini. Biarlah iman saudara terwujud melalui kepedulian itu membangun kesehatan orang lain, bahkan menghidupkan, dan dia akan
menumbuhkan imannya atau imannya semakin bertumbuh, dan orang yang belum percaya akan menjadi percaya. Oleh karena itu bangunlah iman, pedulilah seperti Yesus peduli kepada saudara dan saya. Gerejanya adalah gereja yang peduli. Selamat berpeduli, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita akan memasuki saat teduh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Daremia, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 4 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus yang adalah perjamuan penuh sukacita dan rasa syukur atas karya keselamatan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus untuk kita. Pertama, perjamuan kudus yang kita rayakan mengingatkan kita akan karya keselamatan Kristus yang sempurna, mulai dari kelahiran sampai kenaikannya ke surga. Maka, masihkah kita memiliki kerinduan untuk berjumpa serta mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Sudahkah kita menghayati dan mencontoh teladan hidup Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Kedua, melalui perjamuan kudus, yaitu makan roti dan minum anggur, kita kembali dipersekutukan dengan Kristus juga dengan sesama dalam persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Maka, masihkah kita hidup saling menyapa, mengasihi, mengampuni, menasehati, melayani, dan mengutamakan seorang dengan yang lain? Setiakah kita menjadi Yesus Kristus sebagai junjungan, kepala, dan pemimpin dalam kehidupan keseluruhan hidup kita? Ketiga, perjamuan kudus yang kita rayakan mengingatkan kita kepada pengharapan estalogis akan perjamuan agung dengan Sang Anak Domba Allah. Maka, masihkah kita berjuang hidup beriman dan berpengharapan pada Kristus di setiap persoalan dan pergumulan hidup kita di dunia ini? Dalam menantikan kedatangan Kristus kembali ke dunia ini, kita pun dipanggil untuk menjadi sahabat dan saksi Kristus bagi sesama yang jauh maupun yang dekat di tengah dunia ini. Maka, sudahkah kita menjadi mitra dan kawan sekerja Allah yang selalu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu cinta kasih, keadilan, kesejahteraan, perdamaian, kebenaran, dan pemulihan seluruh ciptaan melalui kehadiran, perkataan, dan perbuatan hidup kita bagi sesama di dunia ini? Kiranya anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menguduskan dan menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk bersukacita merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 4 Juli 2021. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan memasuki doa syafaat. Bapa di surga, ajarkan pada kami untuk kami peduli atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan, hingga kami boleh menjaga kesehatan kami, hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Kami akan membawa seluruh keluarga kami juga peduli akan anugerah kehidupan yang Engkau berikan.
Ajarkan pada kami untuk kami juga peduli kepada sesama kami di luar keluarga kami. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan, baik kebutuhan pangan, kebutuhan alat tulis, kebutuhan pakaian, kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak, kebutuhan penghiburan, kebutuhan kesehatan melalui plasma darah. Tuhan akan menolong, menopang gereja Tuhan hadir di tengah kehidupan masyarakat dengan kepedulian yang tinggi, sebagaimana Engkau meneladankan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan akan tengok mereka, bangunkan iman dan harapan mereka, supaya mereka terus percaya akan kuasa kasih Tuhan dan mereka menyerahkan hidupan mereka dalam pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan untuk nafkah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan membuka jalan untuk mereka juga boleh mendapatkan nafkah kehidupan rezeki yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa saat ini untuk rumah tangga yang sedang kesulitan menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Kiranya Tuhan hadir di sana, membuka mata iman mereka, memberikan penghiburan dan kekuatan. Kepedulian Tuhan akan menjadikan mereka punya pengharapan kembali. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, bercahaya, membangun iman mereka, membangun pengharapan saudara-saudara kami ini. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi pemerintah Indonesia yang berjuang dengan sangat keras, sungguh-sungguh bagaimana menyelesaikan masalah COVID ini. Kami sesungguhnya tidak mampu, hanya Engkau yang mampu. Oleh karena itu berkatilah para pemimpin bangsa Indonesia untuk mereka diberi hikmat bagaimana cara mengatasi COVID ini. Dan masyarakat diberi hikmat untuk tidak mengabaikan anjuran himbauan pemerintah. Melainkan masyarakat Indonesia juga peduli akan himbauan pemerintah sehingga penyakit COVID ini bisa teratasi. Dan kami percaya ketika Tuhan berkarya di tengah bangsa Indonesia, kuasa-Mu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan gereja sekarang dan di masa depan. Berkaryalah ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seluruh dunia yang juga mengalami COVID. Tuhan akan berkati para pemimpin bangsa di seluruh dunia untuk mereka tidak sekedar memikirkan politik yang mencari kemenangan sendiri, tetapi biarlah mereka juga memikirkan masyarakat di seluruh dunia untuk mampu terhindarkan dan mengatasi penyakit COVID ini. Kiranya Roh Tuhan yang bekerja, kuasa-Mu dinyatakan di seluruh dunia, hingga seluruh dunia boleh tahu bahwa Engkau ada, Engkau berkuasa, dan Engkau tetap peduli kepada dunia ini. Berkaryalah ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kehidupan selesai kebaktian ini. Kiranya Tuhan juga akan bersama dengan kami di dalam kami melanjutkan kehidupan sepanjang hari dan hari-hari yang akan datang. Inilah doa syukur, inilah doa syafaat dan doa pengharapan yang akan kami akhiri dengan bersama kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkras Solo atau melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Atau jemaat juga dapat menitipkan persembahan ke kantor gereja sesuai dengan jam kerja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, pakailah pemberian kami sehingga menjadi alat saluran berkat untuk menyatakan kepedulian kasih kami kepada sesama. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan keluarga kami serta pekerjaan kami dalam kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita mengakhiri ibadah kita dan menghadirkan kepedulian Allah dengan hidup saling memperhatikan dan menunjukkan kasih kemurahan Tuhan kepada sesama. Jadilah berkat bagi sesama dan bagi dunia. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Dalam perhimpunan umat Tuhan, tunjukkan kasih dan kemurahan. Temukan cintanya dalam persaudaraan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah saling memperhatikan, agar yang gundah kembali cerah. Temukan cintanya di dalam pengampunan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan
Sekarang arahkan hidup saudara untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Jadilah sahabat Kristus yang memberkati sesama. Kami hidup berbuah berkat bagi sesama. Muliakanlah Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus di setiap langkah kehidupanmu. Kini dan selamanya. Sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga nyawamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat berpeduli, Tuhan memberkati. Di seluruh hidupmu kasih Tuhan.